Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus yang cukup miris ya, kasihan juga ya. Ini terjadi karena apa ya? Karena ketidaktahuan tentang ini sih, tentang cara menyelesaikan masalah dengan leasing ya. Jadi ada subscriber yang komen di channel saya. Beliau membeli kendaraan bermotor, membeli motor secara cash, motor second ya. Nah, tapi tiba-tiba pada saat motor itu digunakan ternyata ada pihak leasing yang atau pihak ketiga yang mengatasnamakan leasing tiba-tiba mau menarik kendaraan tersebut karena alasannya masih punya tunggakan motor tersebut. Nah, jadi ceritanya gini, saya bacain aja ya. Eh, ini sebenarnya panjang banget sih, cuman udah saya rangkum lah bahasanya biar lebih enak ya. Jadi kendaraan itu, motor itu udah dibeli secara cash. Namun tiba-tiba ada pihak leasing yang bilang kalau kendaraan tersebut ada tunggakan. Padahal dia udah beli secara cash, misalkan dia namanya si B nih. Si A ini menjual motornya kepada si B. Nah, terus tiba-tiba ada pihak dari leasing yang bilang kalau motor tersebut masih punya tunggakan. Padahal dia beli secara cash dari si A ini. Nah, lalu pihak leasing merampas kendaraan yang kebetulan kendaraan tersebut lagi dipakai oleh adiknya. Tanpa diberi kesempatan adiknya untuk menelpon si kakaknya itu, motor itu langsung dirampas lah oleh pihak leasing, oleh pihak eksekutor leasing itu, langsung dibawa ke kantor leasing. Nah, di kantor leasing itu adiknya itu nggak tahu apa-apa tadi itu, tiba-tiba diminta untuk tanda tangan untuk penyerahan unit kendaraan tersebut ya. Nah, begitu sudah tanda tangan, baru si adik itu diberi kesempatan untuk bisa menelpon kakaknya. Karena secara administrasi sudah menang nih si leasing nih. Akhirnya ya udah, tinggal masalah hutang piutang ini. Menurut leasing kan kayak gitu pinginnya kan. Pinginnya tuh kendaraan udah di tangan dia, dia minta tagihan yang belum selesai dan juga biaya penarikan pasti di dibebankan kepada si nasabah yang nggak tahu menau masalah ini. Karena leasing ini kalau memang punya tunggakan, dia punya tunggakan kredit dari si pihak A, pihak penjual motor ini, bukan si B yang membeli motor ya. Karena si A udah menjual secara cash kepada si B. Nah, si B ini nggak tahu apa-apa. Tapi si B begitu pakai kendaraan tersebut, tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh pihak leasing karena alasannya karena masih punya tunggakan. Ini kan cukup agak lucu ya, si B nggak tahu apa-apa. Nah, terus lanjut lagi dulu ya. Terus pihak leasing menyatakan sudah putus kontak dengan pihak sebelumnya atau pihak yang punya motor ini sebelumnya. Ya, si B ini karena dia udah membeli dari si A, akhirnya nggak tahu menau dong. Dia udah taunya dia udah deal harganya dan dia udah dapat kendaraannya. Jadi dia nggak tahu menau masalah hutang si A kepada pihak leasing ini pada saat pembelian motor di awal dulu. Nah, terus ini menurut yang bertanya nih ya, asumsi saya seperti ini, kenapa pihak leasing tidak meminta pertanggungjawaban kepada pihak penjual atau nasabah mereka, pada si A maksudnya ya, si pemilik awalnya, dan meminta ganti rugi langsung ke pihak tersebut. Di sini kan kita tidak tahu apa-apa persoalan mereka. Harusnya yang ketika yang bersangkutan menjual kendaraan tersebut dalam masa kredit, kenapa pihak leasing semudah itu menyatakan putus kontak dan namanya masih tercatat di pihak leasing bahwa masih berhutang. Jika barang tersebut telah jatuh ke pihak lain tanpa sepengetahuan pihak leasing sendiri, kenapa tidak pihak leasing menyita aset lainnya yang dimiliki oleh yang bersangkutan yang nilainya dianggap setara dengan kerugian leasing. Ini untuk pengetahuan aja ya. Nggak bisa tuh leasing kita punya hutang ke leasing. Nah, karena motor ini udah nggak ada, akhirnya leasing menyita barang-barang kita yang lain. Itu udah ranahnya pidana, Mas ya. Jadi nggak bisa, leasing tuh hanya bisa menarik apa ya bahasanya, win-win solution untuk masalah hutang piutang ini. Kalau misalkan nggak ketemu jalan ke tengahnya, ya mau nggak mau ya barang yang diagunkan itu. Nah, yang diagunkan itu dalam kasus ini kan adalah motor. Jadi yang bisa dilakukan adalah motor tersebut entah dijual secara lelang ya oleh pihak leasing, ataupun kita jual mandiri juga bisa sebenarnya. Secara teknis sebenarnya kayak gitu harusnya. Kita kalau mau menjual mandiri itu sebenarnya diperbolehkan. Tapi yang terjadi memang kebanyakan tuh pihak leasing nggak mau repot lah.
Karena sistemasi untuk penarikan kendaraan itu sebenarnya agak rumit juga. Leasing itu nih untuk pengetahuan aja. Jadi kasus ini leasing pun salah. Karena apa? Dia main tarik aja kendaraan di tengah jalan. Itu sama halnya seperti dia merampas kendaraan di jalan umum. Sama aja dia begal, sama kasus kayak dia lagi ngebegal kita gitu loh. Itu sebenarnya kalau kita teriak maling, sama itu si pihak ketiga itu sama aja dia lagi mencuri barang atau kendaraan yang kita miliki gitu kan. Nah, syaratnya apa aja kalau dia mau menarik? Sebenarnya nggak semudah itu. Si emas ini untuk pengetahuan aja ya, bisa laporkan pihak leasing tersebut ke polisi karena ada tindak pidana pencurian di situ, perampasan, merampas kendaraan yang Mas punya. Nah, bukti-buktinya apa kalau Mas sebagai pemilik kendaraan tersebut? Ya, kalau memang waktu pas beli itu ada BPKB-nya, ada STNK-nya, tunjukin ke polisi buktinya kalau ini BPKB dan STNK atas nama saya, dan bukti kwitansi pembeliannya yang sah itu ya, kwitansi jual belinya yang sah, terus BPKB-nya ada, STNK-nya ya, STNK ada. Nah, kalau itu ada semua, leasing kalau mengatasnamakan masih ada tunggakan yang mana? Tanyakan dulu. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan adalah Masnya datang dulu ke kantor leasing, tanya baik-baik masalahnya apa, kontrak yang mana yang masih ada tunggakan. Nah, kalau kontraknya itu masih atas nama yang sebelumnya, tanyakan dulu outstandingnya sampai mana, terus tunggakannya berapa. Kalau memang pasti ini sangat merugikan kita kan, dimana kita udah beli kendaraan itu secara cash, tiba-tiba kita punya masalah dengan pihak ketiga. Nah, Mas tanya dulu lagi. sorry sebelum sampai situ ya, saya ingin tanya dulu ya, pada saat beli kendaraan tersebut itu surat-suratnya lengkap apa enggak? Apakah ada BPKB-nya, STNK-nya jelas, terus kwitansinya ada, jual belinya, apakah semuanya ada semua, atau hanya beli STNK-an aja? Kalau cuma STNK aja ya wajar Mas kayak gitu. Mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya kita beli nggak lengkap, terus ada kasus seperti itu, ya kita mau apa lagi? Nggak ada bukti sah kalau kendaraan tersebut punya kita. Nah, kalau kita laporin leasing itu ke pihak polisi juga percuma, orang kita nggak ada, itu kendaraan bukan punya kita kan, atas namanya bukan atas nama kita, terus BPKB-nya nggak ada, ya apalagi mau nggak mau ya apa, kalau kasusnya seperti itu ya diselesaikan secara kekeluargaan lah. Karena kalau kita laporan ke pihak berwenang seperti kepolisian, bukti-bukti kalau kendaraan itu punya kita nggak ada juga kan. Nah, kalau atas nama orang lain, pemilik sebelum kita hubungi orang itu dahulu, minta orang tersebut untuk bareng-bareng dengan kita datang ke leasing untuk menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut. Karena kita nggak mau nggak tahu menahu masalah itu masalah dia di masa lalu dengan pihak leasing, gitu kan. Nah, terus setelah itu apa? Setelah datang bareng, bicarakan baik-baik, win-win solusinya kayak gimana nih? Bisa nggak orang si pihak yang pemilik pertama tadi menyelesaikan tunggakannya untuk bisa menarik kendaraan tersebut supaya jadi milik kita lagi, karena kita udah nggak ada urusan sebenarnya dengan pihak leasing, itu urusan pihak leasing dengan si pemilik sebelumnya. Nah, kalau itu udah ada win-win solution, ya selesaikan baik-baik. Nah, kalau misalkan nggak ada jalan temunya, pihak leasing menagih dengan harga yang mahal, biaya tarik dibebankan ke kita, denda dan bunga juga dijalankan terus pihak yang pemilik kontrak motor tersebut atau pemilik pertama tadi, dia juga nggak ada uang untuk menyelesaikan itu. Ya mau nggak mau kita harus bareng-bareng dengan pihak pemilik kendaraan tersebut atau pemilik kendaraan tersebut yang pemilik awalnya, sama-sama datang ke polisi, bilang ke pihak leasing sebelumnya, kalau ini nggak bisa diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan kemampuan saya, ya mau nggak mau saya harus menyelesaikan ini secara hukum. Saya akan menuntut perusahaan leasing ini karena telah melakukan tindak pidana, yaitu merampas kendaraan ini di tempat umum.
Ini sama halnya kayak begal loh. Karena saya tahu yang namanya penarikan kendaraan itu ada beberapa SOP yang harus dijalankan. Yang pertama, ini sebenarnya berkali-kali udah saya jelaskan nih. Yang pertama, petugas eksekutor itu harus resmi dari leasing, ada surat keterangannya. Yang kedua, harus ada sertifikat fidusia bahwa kendaraan tersebut memang sudah dijaminkan fidusianya. Terus yang ketiga, harus ada pengajuan dari pihak leasing kepada pihak pengadilan. Jadi selain fidusia, harus pengajuan kepada pihak pengadilan dan harus disetujui dulu bahwa kendaraan ini adalah jaminan yang akan dilelang oleh pihak leasing untuk menutupi hutang dari pihak peminjam. Kalau itu disetujui, baru bisa dieksekusi. Eksekusi pun harus ada perwakilan dari pengadilan selain dari eksekutor dari pihak leasing tersebut. Sebenarnya teknisnya banyak sebenarnya untuk bisa, walaupun hanya menarik kendaraan unit motor ya. SOP-nya kayak gitu. Kalau itu nggak dijalankan, nggak bisa tuh main tarik-tarik aja. Kecuali kita yang menyerahkan kepada pihak leasing. Saya udah nggak sanggup misalnya, saya udah nggak sanggup untuk membayar kredit. Akhirnya karena saya nggak sanggup, kalau nggak kita jual sendiri untuk menutupi utang kita ya, kita serahkan aja ke pihak leasing dan itu bisa menjadi pelunasan kredit kita yang macet. Ya iya wajar dong, kendaraan udah kita balikin, masa kita masih punya utang. Jadi agunan itu kan fungsinya untuk win-win solution, untuk jalan terakhir kalau kita nggak bisa bukan kendaraan nih, agunan maksudnya. Agunan itu ada kadang kendaraan, kadang properti. Itu adalah jalan terakhir kalau misalkan dalam kredit itu nggak bisa diteruskan oleh pihak peminjam. Peminjam udah nggak sanggup bayar, untuk bisa membayar hutangnya itu ya mau nggak mau agunannya itu harus dilelang untuk dijual agar cair menjadi uang dan itu bisa dipakai untuk menutupi hutang si peminjam kredit tersebut. Itu tadi balik lagi ya, tadi itu SOP untuk penarikan. Nah, karena ini sistemnya tadi pihak leasing sudah pidana ya, karena merampas di jalan. Yang kedua, dia juga sudah memeras kita loh. Sudahlah kita kendaraan kita ditarik di jalan, sudah merampas kendaraan kita. Ditambah kita dikasih tagihan-tagihan yang memberatkan kita. Merampas maksudnya gini loh. Pasti dibebankan biaya penarikan unit. Jadi selain bunga dan denda yang kita terus berjalan yang dibebankan kepada kita ditambah lagi beban untuk untuk biaya tarik. Jadi pihak ketiga yang menarik kita itu kan dapat komisi dari leasing. Nah, itu dibebankan kepada kita. Jadi kita udah banyak tagihan, dibebankan tagihan yang terus berjalan, ditambah lagi biaya lagi yang ya kita siapa sih yang mau? Harusnya bukan urusan kita. Biaya tarik itu bukan urusan kita, itu urusan leasing kepada pihak ketiga. Bukan urusan kita. Masa kita udah motor kita ditarik terus kita harus bayar orang yang narik kendaraan kita, udah kita nggak dibikin enak, nggak dibikin nyaman, kita harus bayar lagi biaya yang nggak nyamanan kita itu. Paham nggak sampai sini maksudnya? Jadi kita harus berpikir lebih lebih bijak lagi dalam menyelesaikan masalah. Nggak perlu panik, tapi kita belajar lagi kalau negara kita itu adalah negara hukum. Walaupun kita nggak terlalu ngerti hukum, tapi kita kalau tahu apa hal-hal yang bisa dibilang tindak pidana, itu bisa menjadi bekal kita untuk berargumen ya, dengan pihak instansi, sekalipun mereka itu adalah instansi besar. Tapi kalau mereka mempunyai hal-hal yang mempidanakan, hal-hal yang bisa dibilang tindak pidana, tetap kita sebagai konsumen atau sebagai korban bisa melaporkan hal tersebut dan itu bisa mencoreng perusahaan tersebut, citra perusahaan tersebut. Nah, kalau kita selesaikan dengan cara kekeluargaan dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, nggak perlulah kita harus sampai ke polisi. Oh iya, masalah satu lagi. Pernah ada kasus juga yang laporan ke saya ya, katanya sudah laporan ke polisi terus nggak ditanggapi masalah kayak gini. Jadi kendaraan udah ditarik terus ingin melaporkan kepada pihak berwajib ya bahwa leasing ini telah melakukan perampasan dan juga pemerasan kepada saya. Katanya nggak ditanggapi.
saya nggak tahu ya kayak gimana, karena kadang-kadang kalau bahasanya beda pun polisi malas gitu nanggepinnya. Kalau bahasa kita nggak jelas ya, maksudnya cuman motor saya ditarik pak, saya mau bikin laporan, itu kan polisi juga kadang-kadang banyak kerjaan juga ya. Kadang nggak sampai situ pemikiran kalau itu adalah tindak pidana perampasan. Nah, cara laporannya tuh gini, Pak, saya mau melaporkan tindak perampasan kendaraan unit motor saya. Bagaimana BAP-nya? BAP-nya adalah ini perampasan. Terus setelah kendaraan saya dirampas, saya diberikan tagihan-tagihan yang nggak masuk akal. Ini kalau menurut saya sama aja saya kayak diperas oleh pihak PT leasing A gitu. Itu loh, jadi ada 2 pasal yang kita ingin tuntut kepada pihak leasing tersebut. Nah, setelah kita punya bukti laporan kepada pihak polisi, kita foto dan kirimkan kepada pihak pihak leasing tersebut, supaya ada shock terapi dari pihak mereka kalau kita memang benar-benar ingin menyelesaikan dengan cara sistemasinya, dengan cara sistem hukum, bukan kekeluargaan lagi. Karena kalau kekeluargaan udah nggak ketemu jalan mufakatnya, ya mau nggak mau kita secara hukum aja deh. Dan biasanya kalau udah kayak gitu ya, pihak leasing langsung ya udahlah, mau kita obrolin lagi ya secara kekeluargaan, sehingga laporan tersebut supaya nggak ditindaklanjuti. Karena kontrak yang nilainya kecil buat mereka kadang-kadang cuma 1-2, ya udahlah kita nggak usah ambil untung di situ. Tapi kan masih ada banyak kontrak yang mereka bisa ambil untung. Perbandingan gini lah, saya kan juga walaupun masih kecilan usaha juga ya. Kalau ibaratnya saya punya 1000 sumber pendapatan, 1000 kontrak gitu ya, ada 10 yang bermasalah deh, kan saya masih punya 990 sumber pemasukan kan, cuman berkurang 10 kontrak. Karena customer atau nasabah yang seperti ini, yang seperti yang saya ajarkan seperti ini, berani melakukan seperti ini, itu jarang-jarang, mungkin hanya 1% dari total customer yang ada di tempat leasing tersebut beroperasi. Dari 1000 kontrak mungkin hanya 10 orang, hanya 1% yang melakukan hal seperti ini. Karena nggak semua orang mau bertindak tegas. Kebanyakan tuh punya hutang, cari lubang baru lagi untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut. Bukannya dengan cara kita punya ember nih, ember bocor, bukannya kita tambal, ya ada malahan apa, kita cari ember lagi di bawahnya untuk nampung. Setelah itu kita masukin lagi ke atas, sehingga apa, ember kita yang awal itu nggak bakalan penuh-penuh. Kayak gini misalkan, saya punya minuman nih, saya minum dulu bentar ya, bismillah. Saya punya minuman, tiba-tiba di sini bocor nih. Seharusnya supaya minuman ini nggak berkurang, ini kan harusnya ditambal sama saya kan, bukannya dengan cara kayak gini. Ini udah bocor, saya tampung lagi di sini, udah mulai agak penuh, saya masukin lagi ke sini. Jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu ini nggak selesai ini masalah bocor di sini nih. Caranya apa? Ini saya tumpahin dulu ke sini, sementara saya endapkan dulu nih masalah ini, masukin ke gelas yang ini. Selanjutnya ini saya benerin, bocornya saya benerin supaya nggak bocor lagi. Baru saya tuang lagi di sini, set. Nah akhirnya di sini bisa penuh kan sekarang kan. Jadi masalah itu bisa selesai satu persatu. Jangan satu masalah ini belum selesai, kita tambah lagi masalah ini. Terus ini bocor lagi, tambah lagi satu masalah lagi. Jangan kayak gitu, nggak kelar-kelar masalah. Jadi teman-teman dari kasus ini harusnya udah mulai ini ya, belajar ya, bagaimana cara bisa menyelesaikan masalah ini supaya bisa lebih tenang dalam menghadapi hutang. Saya rasa udah cukup sampai sini. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan komen di video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terus buat teman-teman yang masih punya hutang, saya doakan semoga hutangnya bisa segera selesai, dan juga bisa menyelesaikan dengan mudah, dengan cara yang mudah, yang barokah, dengan rezeki yang berlimpah ruah datang segala tanpa susah payah, dan juga menjadi jalan untuk bisa mendapatkan rezeki yang lain tanpa harus berhutang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.